Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Bupati Klaten Sri Hartini pada Jumat pagi. Terkait kasus tangkap tangan ini juga dibenarkan Ketua KPK Agus Raharjo. Ketua KPK Agus Raharjo membenarkan dalam operasi tersebut tim menangkap beberapa orang pada Jumat pagi. Meski belum dijelaskan secara detail mengenai kasus dan barang bukti apa saja yang diamankan KPK dalam operasi tersebut. Adapun Sri Hartini diketahui belum genap setahun menjabat sebagai Bupati Klaten dan baru dilantik pada 17 Februari 2016. Lalu setelah ditetapkan KPU setempat sebagai Bupati Klaten terpilih pada 2016-2021 hasil Pilkada 2015. Sebelum menjadi Bupati Klaten, Sri Hartini merupakan wakil Bupati Klaten sebelumnya dan berpasangan dengan Bupati Sunarna yang menjabat 2 periode dari 2005 hingga 2015. Sri Hartini adalah istri dari mantan Bupati Klaten Haryanto Wibowo, politisi PDI Perjuangan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan buku paket tahun ajaran 2003-2004 senilai 4,7 miliar rupiah. Tim Satuan Tugas Khusus Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan yang menyeret Bupati Klaten Sri Hartini yang diduga terkait dugaan suap. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Yunia Harsari langsung dari kantor Bupati Klaten, Jawa Tengah. Selamat siang Yunia, apa saja informasi yang berhasil dihimpun langsung dari Klaten terkait OTT kali ini, Yunia? Widya, benar sekali KPK baru saja menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Tepatnya OTT ini dilakukan di rumah dinas Bupati Klaten yang ada di Jalan Pemuda. Dalam OTT yang tadi digelar sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat ini, sejumlah pihak telah diamankan atau ditangkap oleh penyidik KPK, salah satunya adalah Bupati Klaten Sri Hartini. Di TKP OTT berdasarkan informasi yang berhasil kami himpun pada saat kejadian ada 3 orang yang berada di dalam rumah dinas Bupati tersebut, yakni sang Bupati sendiri Sri Hartini dan 2 pejabat eselon 3. Namun kami juga belum bisa memastikan berapa orang yang akhirnya dibawa atau ditangkap oleh penyidik KPK dan juga apakah semuanya yang berada di dalam rumah dinas tersebut memang terlibat atas kasus yang menyeret sang bupati ini. Berdasarkan pantauan tim liputan kami di rumah dinas, mobil plat merah atau mobil dinas sehari-hari yang biasa digunakan oleh sang bupati kini telah disegel oleh penyidik KPK dan rumah bupati yang biasanya terbuka kini sudah nampak sepi dan tertutup. Tim penyidik KPK juga telah menggeledah ruang kerja sang bupati dan kini kantornya pun atau ruang kerjanya pun sudah disegel oleh pihak KPK. Namun hingga kini kami kembali menginformasikan bahwa belum memperoleh informasi yang lebih resmi siapa saja pihak-pihak lain yang ikut terjaring, apa saja bukti-bukti yang sudah diamankan oleh pihak KPK baik dari rumah dinas maupun kantor kerja dari sang bupati dan kasus apa pastinya yang menjadi sasaran OTT KPK kali ini. Namun spekulasi yang beredar kuat di lingkungan Pemkab hingga kini OTT ini terkait dengan pengisian puluhan jabatan di lingkungan Pemkab Klaten mulai dari eselon 4 hingga eselon 2. Mengapa kemudian spekulasi kuat menjurus ke sana ini dikarenakan hari ini atau malam ini memang ada agenda pelantikan jabatan-jabatan di wilayah pemerintahan Kabupaten Klaten yang akan digelar. Dan sekali lagi ini masih merupakan spekulasi dan kami masih harus menanti rilis resmi dari pihak KPK. Dan pihak-pihak yang tertangkap kini sudah dibawa ke Jakarta untuk penyelidikan lebih lanjut dan sesuai dengan peraturan undang-undang KPK masih mempunyai waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang terjaring OTT kali ini. Informasi untuk Anda pemirsa, Bupati Klaten Sri Hartini ini adalah politisi PDI Perjuangan yang dulunya menjabat sebagai wakil bupati di periode sebelumnya dan ia juga merupakan istri dari Bupati Klaten sebelumnya yakni Haryanto Wibowo yang juga merupakan politisi PDI Perjuangan yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus lain yakni kasus proyek pengadaan buku paket tahun ajaran 2003-2004 senilai 4,7 miliar rupiah dan kasus penggunaan dana anggaran pendapatan belanja daerah untuk perjalanan ke luar negeri. Demikian Widya, untuk saat ini kami masih akan terus memberikan informasi terbaru yang bisa kami himpun dari Klaten, Jawa Tengah. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Yunia Harsari, selamat kembali bertugas. KPK menggeledah sejumlah ruangan di kantor pemerintah Kabupaten Klaten menyusul tertangkapnya Bupati Sri Hartini dalam operasi tangkap tangan KPK pada pagi tadi. Informasi selengkapnya kami sudah bergabung bersama rekan kami Yunia Harsari langsung dari Klaten. Yunia, apakah ada informasi terkait dengan penggeledahan yang dilakukan KPK?
Saat ini kami berada di kantor Bupati Klaten, Jawa Tengah, di mana pagi hari tadi penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan yang ada di kantor Bupati ini. Ruangan pertama yang digeledah ini adalah ruang kerja dari Bupati Klaten, Sri Hartini, dan juga ada 2 ruang lainnya yang digeledah dan kemudian disegel oleh penyidik KPK. Yang pertama ini adalah ruangan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan juga ruang kerja dari Kepala Bidang Mutasi. Sebelumnya KPK atau penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan di rumah dinas Sri Hartini yang ada di Jalan Pemuda, dan berdasarkan informasi yang kami peroleh ini ada 2 orang lainnya pejabat eselon 3 yang berada di rumah tersebut pada saat OTT berlangsung. Dan meskipun hingga kini belum ada informasi atau rilis resmi dari KPK terkait dengan siapa saja pihak-pihak yang telah terjaring OTT pada pagi hari tadi, bukti-bukti apa saja yang sudah diamankan, dan juga lebih jauh terkait kasus apa sebenarnya yang menjerat dari Bupati Klaten Sri Hartini ini. Namun titik-titik penggeledahan yang tadi sudah dilakukan oleh penyidik KPK ini memberikan petunjuk menyusul adanya spekulasi kuat di sini di lingkaran Pemda Klaten terkait dengan OTT pagi hari tadi, di mana ini yang beredar adalah OTT terkait dengan pengisian puluhan jabatan lintas institusi yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dan seperti yang terlihat di sini, ini memang ada sejumlah persiapan yang masih terus dilakukan sejak pagi hari tadi, karena memang malam nanti akan ada agenda pelantikan sekitar 800-an pejabat lintas institusi di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dan jika kemudian memang Sri Hartini ini setelah 1 kali 24 jam penyidikan oleh pihak penyidik KPK ditetapkan sebagai tersangka, maka ini sebenarnya bisa dikatakan mencoreng demokrasi di Klaten, Jawa Tengah sendiri. Mengapa demikian? Karena memang sebelum Sri Hartini ada juga Bupati Klaten sebelumnya, yakni Haryanto Wibowo, yang juga merupakan suami dari Sri Hartini, sudah ditangkap oleh KPK terkait dengan kasus proyek pengadaan buku paket tahun ajaran 2003-2004 senilai 4,7 miliar rupiah dan kasus penggunaan dana anggaran pendapatan belanja daerah untuk perjalanan ke luar negeri. Dan Siti Hartini sendiri ini diketahui baru saja dilantik pada 17 Februari 2016 lalu, yang merupakan hasil dari Pilkada serentak 2015, memenangkan pilkada dari 2 pasangan calon lainnya. Dan kini baru genap 10 bulan ia menjabat sebagai Bupati Klaten, Jawa Tengah. Kini ia sudah terjaring KPK dalam OTT yang digelar hari ini. Demikian Zakia untuk saat ini pantauan kami dari kantor Bupati Klaten, Jawa Tengah. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yunia Harsari atas informasi. Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, kita lanjutkan perbincangan terkait perampokan yang berujung menghilangkan nyawa bersama psikolog forensik Reza Indragiri. Kang, tadi yang belum sempat ditanyakan ke Pak Argo adalah perbedaan pola dari Reza ini, Ramlan ini maksud saya, untuk melumpuhkan si korbannya. Ketika track record mereka itu hanya melakban, begitu. Nah, ini ada dimasukkan ke dalam ruangan. Ini bentuk kepanikankah karena memang banyak orang, atau justru kecurigaan melakukan perlawanan? Sejak awal saya membangun spekulasi 3, yang barangkali 3 spekulasi bisa berdiri sendiri ataupun berkaitan satu sama lain. Pertama, perampokan sempat dinyatakan atau digugurkan oleh Pak Kabid Humas, tetapi sepertinya sekarang mulai terang benderang ini perampokan juga gitu ya. Satu itu. Yang kedua, terkait yang ketiga, ini pembunuhan ataukah penganiayaan yang mengakibatkan orang kehilangan nyawa, karena delik pidananya juga berbeda. Ada 11 korban, kita berduka 6 orang meninggal dunia, tapi kita tidak bisa serta-merta pukul rata semuanya pasti maaf dibunuh. Belum tentu. Itu sebabnya harus ada otopsi untuk memastikan mana yang memang dibunuh, berarti pembunuhan, dan mana yang sesungguhnya tidak dibunuh tapi dianiaya namun mengakibatkan orang kehilangan nyawa. Ini 2 hal yang berbeda sesungguhnya. Nah, hasil otopsi yang mudah-mudahan akan bisa memberikan informasi terang kepada kita tentang hal itu. Nah, menjawab pertanyaan Teh Wida tadi adalah dugaan saya, kalau memang para pelaku ini punya misi membunuh atau ini maaf ya, pilihan kata pagi ini menjadi sedemikian vulgar gitu. Semestinya dengan segala hormat para saksi dewasa juga harus dihabisi. Kenapa? Karena mereka kalau dibiarkan hidup selamat, nanti akan pulih, bisa menjadi saksi korban, memberikan laporan ke polisi, maju ke persidangan, bisa KO para pelaku.
itu kalau memang para pelaku sejak awal berniat untuk menghabisi nyawa orang. Betul. Nah, dengan logika seperti itu, saya berpikiran bahwa para korban dimasukkan ke dalam kamar mandi sedemikian rupa lebih untuk melumpuhkan mereka. Mengintimidasi barangkali, memberikan tekanan psikologis dan seterusnya, membuat mereka lumpuh secara psikis. Tetapi tadi penganiayaan yang mengakibatkan orang kehilangan nyawa. Itu adalah field yang berbeda begitu dengan Betul, tendensi yang membunuh. Yang sejak awal membunuh. untuk membunuh itu dua hal yang berbeda. Yang menjadi pertanyaan juga banyak orang adalah almarhum dari Dodi ini memang kerap kali mengupload foto-foto jumlah kekayaannya begitu atau propertinya begitu di sosial media. Ini menjadi spekulasi juga di kalangan masyarakat, atau jangan-jangan inilah yang akhirnya namanya juga mungkin penjahat sekarang lebih juga bermain media sosial untuk menakar, oh kira-kira ini kayaknya target selanjutnya begitu. Warna konspirasi memang sempat berseliweran 2-3 hari belakangan ini. Adakah ini merupakan rivalitas bisnis atau apakah mungkin ini pengekspresian dendam dan segala macam. Tetapi saya mencoba untuk agak mengesampingkan unsur konspirasi dalam kasus ini. Kalau saya melihatnya bahwa ini contoh nyata betapa media sosial sesungguhnya bukan dunia yang sepenuhnya aman. Media sosial bagi kita barangkali menghadirkan rasa nyaman, tapi ternyata tidak aman. Terbukti bahwa orang yang misalnya mengekspos kekayaannya di media sosial, bisa saja kemudian menjadi sasaran para pelaku kejahatan. Para pelaku kejahatan baik secara terencana maupun secara acak mencari target-target potensial baru. Dengan menelisik jam kesibukan yang tercantum dalam update status kita. Apalagi penjahat tersebut memang katakanlah spesialisnya Jakarta bagian timur begitu. Seperti itu. Jadi dan juga melihat foto-foto akan bisa ditakar apakah ini target yang memberikan insentif menjanjikan atau tidak. Jangan lupa media sosial pula agak ke samping yang dimanfaatkan oleh para pedofil untuk mengincar mangsa mereka. Nah, itu sebabnya menurut saya hal-hal yang privat sifatnya, hal-hal yang membuka kerentanan bagi kita untuk menjadi korban kejahatan, sebaiknya tidak diekspos di media sosial. Dan ini juga menjadi logika yang bermain di masyarakat. Kalau misalnya memang dia begitu memiliki segala mobil mewah, kenapa mobil mewahnya akhirnya diabaikan? Walaupun memang sudah ada sempat pernyataan dari Kapolda memang tidak semudah itu begitu untuk mengambil mobil mewah. Justru mobil mewah berseliweran kan juga akan memunculkan pertanyaan barangkali di benak polisi yang patroli gitu, sehingga bisa saja di stop, surat-surat tidak tersedia malah membuka celah bagi diringkus oleh pihak kepolisian. Ini mengingatkan saya pada sebuah kritisi saya atau tidak pertanyaan saya ke Pak Kabid Humas pada masa-masa awal kasus ini mulai terungkap. Beliau katakan ini bukan perampokan. Terbukti bahwa tidak ada benda berharga yang hilang dari TKP. Saya mempertanyakan, apakah benda berharga itu harus identik sebagai benda yang besar? Televisi, guci antik, mobil mewah. Sekarang silakan pilih 5 televisi atau 1 butir berlian. Betul. Yang ingin saya katakan, ternyata benda berharga itu bisa dalam ukuran kecil, perhiasan, tumpukan uang kertas, surat-surat berharga, jam tangan, dan seterusnya. Nah, hal-hal semacam itu tentu tidak akan seketika terlihat oleh para personil polisi yang masuk, tapi harus dicari dan diteliti betul-betul ke dalam laci, ke bawah baju, di dalam safe deposit box misalnya seperti itu. Nah, mulai terungkap sekarang bahwa tampaknya ini memang perampokan yang disertai dengan penganiayaan dan berujung dengan hilangnya nyawa manusia. Satu hal yang kemarin juga disampaikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian adalah memanfaatkan momentum atau mencari pelajaran yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan selanjutnya adalah katakanlah dengan bantuan teknologi, memaksimalkan teknologi. Karena sekali lagi bahwa kasus perampokan ini akhirnya terbuka karena rekaman CCTV. Akhirnya Tito Karnavian membuat sebuah skema untuk katakanlah nanti ada daerah-daerah yang rawan begitu dipasang CCTV lebih intens. Menurut Anda selama ini sudah dimaksimalkan? Adalah di Metro TV sekitar 7 atau 8 tahun silam. Saya memberikan sebuah rekomendasi bahwa di kota-kota besar, idealnya di seluruh area disediakan lebih banyak CCTV. Saya masih ingat pembandingnya adalah kota New York. Untuk satu blok saja di kota New York itu bisa ada ratusan CCTV. Tapi bukan CCTV yang sekedar aksesoris, tapi betul-betul berfungsi dan terintegrasi. Apa maksud terintegrasi? CCTV itu betul-betul bisa dimanfaatkan oleh sekian banyak otoritas penegakan hukum, otoritas ketertiban sosial dan seterusnya, sehingga situasi kota menjadi lebih terpantau dan terkelola secara terkoordinasi pula. Semoga nanti akan bisa diaplikasikan. Terakhir, pelajaran yang mungkin ingin di-share kepada masyarakat, apa yang masyarakat harus lakukan dengan melihat lebih sigapkah atau justru lebih memasang CCTV kah untuk yang masih belum terintegrasi ngomong-ngomong? Kalau lihat dari jumlah barang yang konon dirampok,
nominalnya kan tidak seberapa. Tetapi yang tidak bisa dinilai dengan harga sama sekali adalah nyawa manusia. Dan satu lagi, yaitu derajat kepercayaan publik pada otoritas kepolisian. Saya tidak sedang menganggap skeptis kerja polisi, justru kita angkat topi dalam waktu singkat berhasil mengungkap kasus ini. Tapi bagaimana kinerja positif ini terus bisa dipertahankan, tidak hanya di kawasan elit, tapi di seluruh kawasan di ibu kota dan juga luar kota, itu juga harus didemonstrasikan oleh pihak kepolisian. Sekali saja masyarakat menaruh ketidakpercayaan, memulihkannya luar biasa. Dan kalau kepercayaan itu sudah hilang, kemitraan antara polisi dengan masyarakat sudah berjarak, percayalah, berapapun rupiahnya tidak akan bisa melunasi hutang yang kita ciptakan itu. Tapi sekali lagi ya, tugasnya adalah mengayomi masyarakat dan juga memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tepat. Terima kasih, hatur nuhun Kang Reza sudah memberikan pencerahan kepada kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan